Halo semuanya, kembali lagi di ngobrol-ngobrol gak jelas dengan saya Diki dan saya Hilman Abdul Rahman. Mari kita mengupas tuntas kehidupan. Gimana kabar bro? Alhamdulillah baik-baik. Baik, aman ya? Aman. Cuman sedikit gimana gitu. Ya biasalah kehidupan. Mau ngebahas dari mana? Bebas sih. Mau pendakian nih. Oke. Pendakian dulu ya. Kenapa sih kamu suka mendaki? Alasan aku suka mendaki itu ya bukan karena alasan ya. Banyak gitulah. Kesan-kesan saat mendaki itu. Mulai dari kebersamaannya gitu. Iya. Perjuangannya, wah pokoknya mantap lah. Mantap ya. Karena cinta ya. Cinta itu sulit diungkapkan dengan kata-kata. Iya dong. Ada rindu yang tak sempat tersalurkan. Asik. Mendaki itu seperti rindu berat tapi menggebu-gebu pokoknya mah. Pendakian yang paling mengkesan buat kamu? Pendakian paling berkesan tuh ya awal mendaki gitu. Awal mendaki ke mana itu? Ke Gunung Gede lah. Wah itu pokoknya berkesan Pangrango banget ya, Gunung Gede Pangrango yang ada di Bogor gitu, Cianjur gitu. Ya itulah, kalian juga pasti tahu Gunung Gede Pangrango ya. Ya awalnya tuh ya dari awal juga itu udah berkesan lah. Awalnya tuh kan gini, rencana mau ngedaki nih ke Gunung Gede nih. Nah kumpul lah di satu temen gitu di yang ada di Banjaran gitu, namanya si Jale lah. Nah terus di situ tuh rencananya mau besoknya berangkat gitu, tapi ini kumpul dulu, hari ini kumpul dulu gitu. Nah pas gua datang di situ udah kumpul berapa orang gitu, cuman nungguin 2 orang yang lagi di Pengalengan gitu, lagi OTW di jalan. Nah ini si teman teh mutusin buat sekarang langsung berangkat. Siapa tuh? Ya si Jale langsung berangkat gitu, berangkat sekarang lah ayo. Tapi ini gimana kata tuh yang dari Pengalengan, oh ya udahlah nanti juga nyusul meren, lagi di jalan juga kan katanya. Ya udah berangkat lah dari situ, naik angkot tuh. Berangkat dari mana tuh? Dari Banjaran ke Cibaduyut. Cibaduyut dulu. Nah pas di Cibaduyut teman yang dari Pengalengan nelpon, ini gimana cina, ini gak ada siapa-siapa cina di base camp. Oh ini udah jalan cina di Cibaduyut cina. Ya udah tungguin cina di Cibaduyut. Udah nyampe yang dari Pengalengan tuh. Nah di situ debat lah, kenapa ini berangkat sekarang kan katanya besok rencananya. Nah itu debat lah ya, di perjalanan juga tak nyampe di base camp, belum di base camp, perjalanan lah ketika Cianjur gitu ya, Sampai Cianjur. turun di bus Cianjur langsung naik angkot terus nyampe base camp kira-kira kemalaman tuh di jalan teh. Ke base camp teh nyampe jam Isya kalau gak salah. Isya. Tadi situ konsultasi lah dengan yang pihak dari sana gitu. Nah di situ kita ketipu karena calo. Ketipu gimana? Ya waktu itu kan harus semaksi 65 kalau gak salah gitu, 60. Di situ disuruh bayar 100 per orang. 100 per orang. Wah gila kok 100. Terus ya udah kita bayar lah, kita nego-nego ya jadi 90 per orang gitu. Gak tahu itu ya, kurang pengalaman juga, jadi itulah kena calo. Harusnya juga kan bayar semaksi itu lewat online gitu ya. Nah udahlah di situ bermalam di situ lah 1 hari. Nah besoknya kita summit jam
8-an kalau gak salah, iya jam 8-an berangkat di situ. Ya aman-aman aja lah di treknya. Nah pas udah nyampe Surya Kencana, Iya. itu wah kabutnya Itu benar-benar nyampe sana kabut. jam berapa? Sampai sana tuh jam berapa ya? Jam 5 gitu. Udah asaran lah. Udah asaran. Berarti total pendakian Antara 6 jam 7 jam. lumayan juga. Ya. Ya pertemuan juga lah itu. Saya belum soalnya ke sana. Oh. Nah, nantilah Siap. kita ke sana. Siap. Nah, di situ tuh kan kabut tuh di Surya Kencana tuh kabut, angin, tapi belum hujan tak. Pas mau ngediriin tenda itu ngadak-ngadak hujan deras. Ngediriin tenda tuh di deket mata air. Iya. Nah, di deket mata air nah, itu hujan tuh. Sampai kan kita gak bisa diriin tenda ya pertamaan. Tendanya juga yang gede yang kapasitas 6 orang. Itu ribet. Semua kehujanan yang masang tenda tuh sampai semua barang basah gitu, basah dari kantong basah, selimut basah, dan itu gak bawa SB gak persiapan gitulah, gak tahu juga kan. Beres ngedirin tenda tuh pas maghrib lah, ngedirin tenda tuh setengah jam ada gak bisa kan. Pas malamnya tuh wah kita benar-benar dinginnya minta ampun. Kayak si dia dingin gitu. Kasih dia. Iya. Nah itu untung aja kita gak hipo gitu, alhamdulillah. Itu berangkat berapa orang? Berangkat tuh 8 orang ya, 8 orang. Dan itu gak nyampe puncak gitu, cuma disurken aja. Dah kalau ngajak sambit juga gak mau, cina agak kuat, udah gak kuat dah, semua udah pada nyerah gitu, pengen pulang aja gitu. Nah, pas pulang lagi kan turun di trek gitu, itu pada ngeluh, pengen pulang, cina gak mau lagi muncak, itu asli gak mau lagi muncak, kapok. Nah, pas turun di base camp, nah itu mikir uang sudah habis itu, ludes, gak ada sisa berapapun, itu kelaparan lah asli. Mikirin pulang gimana, itu sampai mikir ini gimana pulang ya, mau jalan kaki aja kan gak mungkin gitu dari Cianjur ke Bandung kan. Nah udah nelpon lagi tukang angkot yang kemarin, cuma bingungnya tuh angkotnya tuh kan nelpon yang kemarin ya. Yang datang tuh bukan orang itu lagi. Ya mungkin dia ya temennya ya, bukan gitu, kayak yang konsultasi calon gitulah. Iya. Nah, pulang dari situ naik angkot ke Banjaran, ya bayar angkot di Banjaran lah. Udah ngomong sama tukang angkotnya, kita udah kehabisan uang gitu. Itulah kesan yang paling berkesan lah saat mendaki gitu. Pengalaman bisnis mendaki ada gak kira-kira? Ada sih yang horor ada ya, 2 tahun kemarin kalau nggak salah ya, sama ente juga kan. Gimana tuh? Wah itu di perjalanan tuh menegangkan pokoknya. Berangkat tuh jam berapa ya, siang ya, jam 10. Nah, dari base camp, kalau dari base camp tuh jam setengah 12. Base camp jam 2 kalau saya, setengah 12. Ya dari awalnya mah kan lancar-lancar aja kan, dari pos 1 ke pos 4 lancar-lancar aja. Apa sampai nyampe batu kereta kan, itu udah kerasa tuh kan mulai kabut juga, cuaca lagi mendung gitu. Nah tuh wah ada dengar suara apa gitu. bikin mental down gitu. Sampai
hujan juga kan, bukan hujan gak tahu kabut gitu, kabut. Nah, perjalanan nyampe Batu teh kok gak nyampe gitu, kayak yang sama aja gitu di jalan Batu tuh. Sampai berapa jam gitu di jalur yang Batu tuh? Ada lumayan setengah jam lebih lebih ya. sejam Aduh. ada. Tuh. Adan maghrib lah di situ teh. Ada kan temen ada yang bawa HP-nya bisa ada adan gitu, ada alarm adan gitu. Adan lah berhenti dulu gitu sambil ngedoa. Nah, pas lanjut lagi alhamdulillah lah nyampe sampai tempat camp gitu, dekat puncak juga kan. Iya. Nah di situ pas malam itu gimana tuh? Wah, horor. Pokoknya lah banyak kejadian gitu. Ada yang Lagi angin juga kan, angin lagi cuaca angin. wah lagi itu angin kencang. asli. Emang di Mega tuh terkenal dengan anginnya yang gede gitu. Serasa di pantai. Asli itu kayak suara ombak lah. Bus gitu. Pas gak lama gitu ngopi-ngopi dulu, langsung masuk tenda kan. Iya. Tidur pun gak nyenyak asli. Dan bodohnya tuh Teman kita yang bawa tenda gak bawa double layer gitu ya. Untungnya teman ketinggalan, untung ada playseat. Ada playseat ya, pakai playseat lah gitu. Ya, pas malam juga playseat tuh beberapa kali gitu ngebenerin itu, lepas lagi kena angin mungkin gak tahu apa gitu. Dan pas di dalam tenda pun kayak ada yang jalan kaki gitu, dek itu di sana kita cuman rombongan kita doang ya. Satu tenda emang di situ satu tenda. Pas di dalam tuh ada suara langkah kaki kita, dek. Wah ini ada pendaki lain nih, iya. Pas benerin tenda tuh pan playseat lah, pendaki lain mana tadi kan ada ya suara jalan kaki dek dicari gak ada. Saya pikir mah itu masih positif lah. Mungkin di tenda di puncak ya. Tapi gak mungkin juga gitu kan, di puncak angin gede gitu. Ya masuk lagi ke dalam tenda udah itu teh. Pas gak berapa lama gitu ada yang suara mainin itu apa, nesting teng. Itu udah langsung saja dirungkup sama simut. Takut juga kan. Terus ada teman juga lah yang ngigo gak tahu kenapa gitu. Iya. Dia tuh bilang, dia tidur bilang itu cewek suruh ke dalam tenda. Itu kasihan katanya. Cewek siapa? Gak ada cewek ya. Mungkin dia lagi ngigo. Tapi bikin mental down juga kan di situ. Ya itulah mistis, yang paling mistis. Kalau yang paling menakutkan tuh pas ke Gunung Gelis. Gunung Gelis. Pas sama saya juga ya. Iya. Semalam Jumat tuh. Itu pas malam Jumat. Jumat berangkat udah maghrib sampai base camp, bukan base camp, permukiman warga gitu. Iya. Nyampe jam Isya berangkat. Sebelum Isya lah. Dari rumah tuh kisar jam 5. Nyampe sana tuh maghrib. Iya. Maghrib teh tadinya kita mau naik, ya mau berangkat naik dari base camp tuh udah Isya lah. Cuma nggak tahu kenapa ini pengen. Saya mau tanya alasan kamu nih. Ya alasan gua gitu gak naik pas udah maghrib. Gimana ya? Ya pengen cepet-cepet nyampe puncak lah, gak mau lama di jalan gitu. Ya udah mutusin, udah itu langsung trek gitu. Dan mulai awal trek juga kita sempat kesasar gitu ya. Saya pas kamu ngajak berangkat pas maghrib juga, ini beneran. Makanya saya berapa kali bilang. Iya, tadinya mau gak jadi naik tuh, cuman penasaran aja gitu, pengen cobain malam Jumat juga. Yakin nih. Naik sekarang, yakin naik lah ya kita. Sempat nyasar juga itu.
Oh nyasar udah lumayan jauh ya. Oh, jauh lah lumayan. Kok kayak bukan ini treknya. Kok pas ya udah lama buntu. Terus kan balik lagi. Tadinya mau langsung turun pulang lagi. Cuman mau ganti ke Pabeasan iya. tadinya. Kata saya tuh mungkin jalannya ke situ. Ya udah cobain lah itu. Alhamdulillah nyampe. Wah itu kita Trek juga. nggak ngobrol sama sekali ya Asli pas itu. di Pinus. Pas di kebun Padang pinus tuh. Pinus ya. Lumayan jauh. Ya hening lah, gak Hening, ngobrol apa-apa gitu. Dan emang tahu kan di puncaknya tuh ada makam kan? Iya ada makam. Ada Berangkat makam. saat itu bertiga itu. Yang tahu larangan. Iya Nggak boleh bertiga kan? itu jalan cepat sampai capek lah ngos-ngosan gitu. Itu Iya. paling menakutkan lah, suara-suara alam gitu. Secara alam. Nyampe puncak tuh jam berapa ya? Jam 7:30 kalau 7:30. Tapi di puncak itu wah seru lah, seru. indah, bener. amat tenang gitu, tidak ada beban pikiran. Dan akhirnya juga kan ada rombongan lain kan di puncak. Oh iya ada, itu mah yang jalur dari Ciparai kalau gak salah. Ini dari Ciparai. Wah seru tuh. Seru. Jalan juga gimana ini? Mau lanjut gak? Iya. Tapi nih orang ini nih yang memaksa. Ayo gak apa-apa lanjut. Ayo gak apa-apa lanjut. Nah, satu lagi. Udah mau ngilu. Iya itu masih Ya, pengikut. Pengikut. Si pengikut itu mah kemana-kemana hayu, yang penting kalau diajak hayu. Yang penting hayu meluncur. Terakhir mendaki kapan tuh? Terakhir mendaki udah lumayan lama tuh, setahun yang lalu lah terakhir mendaki ya. Setahun yang lalu. Iya lah. Terakhir mendakinya itu. Sama saya juga ya. Mm-mm. Oh itu sama saya lagi giat-giatnya mendaki Wah, iya. bareng ya. Oh itu 5 gunung kan bareng. 5 gunung itu. Ya itu gunung. kebetulan itu saya lagi, ya hati saya lagi down gitu. Lagi gagal Bareng. bercinta. Terakhir bareng Gunung Burangrang. Gunung Burangrang ya. Burangrang Lembang ya. Iya Lembang. Lumayan lama juga. Gimana rasanya? Rasa apa? Terakhir mendaki itu sampai sekarang belum mendaki lagi. Ya ada gitu kerinduan yang tak sempat tersalurkan gitu. Ya pengen lagi. Memang Pengen suara lagi hati ya. Asli suara hati. Memang Tapi cuman sekarang tuh lagi keadaannya lagi miris gitu. Soal pemasukan nggak ada gitu. Kebetulan saya lagi pengangguran juga kan. Ya betul. Untuk pemasukan lah. Ya sekarang masih fokus nyari relasi buat berbisnis gitu. Sangat terdekat mendaki. Oh Mau kemana tuh kira-kira? rencana tuh mau ke Jawa lah, ke daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu. Kapan tuh kira-kira? Ya tahun depan lah atau tahun ya akhir tahun ini gitu. Dari tahun ini. Kalau enggak juga ke Ciremai dulu lah gitu. Ya mau bareng lagi gak? Wah iya dong, kita partner. Partner ya. Kalau Gunung Impian lah, Gunung Impian buat didaki. Gunung impian buat didaki itu Gunung Rinjani dan Semeru. Rinjani Semeru. Emang sih Rinjani Semeru banyak orang yang pengen ke sana. Iya. Kalau udah sukses juga kan, ya insya Allah sukses lah, amin. Gitu. Kalau udah sukses mah kita mau ke Everest lah, nyobain ke Everest kan. Gaya jatuh ke Everest. Impian semua pendaki ya. Asli. Ya, tadi kan ngomongin ya punya rencana bisnis kan. Kira-kira mau bisnis apa ini? Ya rencana mah pengen keinginan gitu, pengen buka bisnis kopi dan kaos clothing di situ gitu. Rencana terdekatnya? Kalau rencana terdekat sih mau bikin itu
gitu, mau jalanin dulu bisnis kopi mulai kecil-kecilan gitu, mulai dari bikin kopi botolan gitu kan. Itu gak makan biaya banyak gitu kan, gak perlu tempat juga kan, bisa Ya, kita bisa jual dijual online gitu online. atau ke teman lah gitu. Emang sih hambatannya tempat ya. Iya, tempat dulu. Udah mulai bikin kopi Bikin kopi atau gimana, atau ya masih mencoba dulu, belajar dulu gitu, masih belajar dulu ya. Insya Allah lah, mulai dari sekarang gitu, mau jalanin dulu aja dulu, gak mikirin untung dulu, yang penting jalan dulu ya gitu. sih, yang penting jalan konsisten. Ya belajar dari pengalaman saya ya. Saya juga kan sempat nyobain bisnis clothing. Karena kurang wawasan gitu, kurang pengalaman juga, akhirnya sia-sia lah. Nanti yang keluar modal juga kan udah banyak, karena kurangnya pengetahuan tentang gimana penjualan, gimana produksi. Kan saya ngerjainnya ya sebisa saya ya, yang masih banyak kurang wawasan gitu ya, akhirnya kan sia-sia lah. Tapi dari situ juga saya mengambil pengalaman buat kedepannya gimana, karena banyak gagal yang harus kita lalui. Masih banyak itu resiko yang harus diambil gitu. Itu sih, kalau mau berbisnis ya kita harus mempertaruhkan gitu kan. Iya, kita harus siap rugi ya. Kalau udah siap rugi ya janganlah, karena hidup yang tidak dipertaruhkan itu tidak akan dimenangkan gitu. Siap Cara kalau mau mulai kawas gitu kan, produksi kawas ya insya Allah tahun depan lah, kalau udah mulai punya modal dikit-dikit aja gitu, udah punya modal dikit juga, mau jalanin lah insya Allah. Kira-kira rencana bikin kaos mau coachingan, temamu apa Ya temanya tuh mau gimana ya, atau mau sesuai passion kamu tentang mendaki kopi ya. Itulah identik dengan itu, antara kopi, mendaki ya, anak-anak inilah temanya gitu. anak-anak senja senja paling itu sih. Harus ya, kalau dari saya ya harus memperbanyak dulu wawasan. Iya, itu Pengalaman saya mah. Sekarang saya mau tanya, boleh gak? Boleh silakan. Kamu ada rencana bisnis apa nih? Atau mau jadi karyawan atau apa gitu? Atau mau bikin konten kreator? Kan kamu suka musik juga kan? Iya, pengen sih. Saya tuh kepengen bikin album musik ya, bikin band lah gitu ya. Cuman kendalanya personil ya susah lah nyari personil yang sefrekuensi. Asli itu susah, apalagi dengan saya kan musiknya suka popang kan. Anak-anak sekarang yang seumuran saya jarang tuh yang suka popang. Iya dong, sekarang tuh zaman-zaman iyalah, banyak sukanya lagu TikTok yang jedang-jedug gitulah. Asli. Saya lumayan susahnya nyari yang seumuran. Materi lagu udah ada, kemarin juga sempat nyari, tapi ya gitu, susah yang sefrekuensi. Iya sih, itu pasti. Iya sih, rencana pengen terdekat mah pengen bikin album musik, tapi pengen bisnis juga, mau nerusin clothingan saya yang dulu gitu. Ya sambil nyari wawasan lagi, sambil nyari modal lah gitu. Paling terdekat mah Siap. ngomongin ini kan barusan kamu nanya soal musik gitu. Kira-kira kamu gimana dengan musik di kamu? Kalau soal musik tuh ya, semua orang pasti suka musik lah. Iya pastilah. Cuman beda-beda genre gitu. Ya saya juga suka musik.
cuma saya belum bisa gitu, gak bisa apa mainin musik buat gitar gitu, gak bisa. Emang kira-kira selera musik kamu nih pengen tahu saya. Ya musik-musik ala senja lah. Nah, senja emang sih gak jauh ya. Gak jauh dari itu. Ya model 420 gitu. Pengen dulu Iya gitu. kecil nih, ngomongin kecil kamu kira-kira dipenuhi dengan musik apa? Dari kecil tuh dipenuhi musik ini nih, antar Peter Pan, Judika gitu. Oke. Pen Judika ya. Iya, Judika tuh paling Emang sih zaman didengar itu. zaman kita kecil ya, kita kan nggak jauh ya umur. Iya, agak jauh, beda 1 tahun. Dan bisa dibilang seumuran lah. Umuran. Gitu. Neng kan kamu waktu itu curhat tentang cewek. Gimana tuh? Dengan cewek kamu itu tuh yang ninggalin kamu. Iya. Ngomongin soal cewek tuh nggak terlalu penting kalau sekarang ya. Karena seringnya curhat, seringnya ngobrol itu bikin nyaman kan. Cuman dari segi cewek tuh ya anggapnya gitu ya cuma teman gitu. Kalau cowok tuh kalau ya ngobrol gitu, sering curhat, suka nyaman gitu, dan pasti berharap lah Iya. gitu. Tapi tidak dengan di cewek. Kalau soal perasaan tuh cowok tuh emang tulus gitu, tapi cewek nganggap gimana gitu. Terlalu menyanyiakan. Ya kadang kan cewek suka, ini enggak semua cewek juga ya, kadang suka banyak lah yang bilang pengen yang setia, pengen yang tulus. Tai. Giliran ada yang tulus ditinggalin kan. Sia-siain. Emang sih harus modal ganteng. Iya. Tapi ganteng doang nggak cukup. Punya cuan lah. Cuan. Intinya cuan. Sekarang mah masih belum ada yang beruntung lah, ada milikin 2 gitu. Belum ada yang beruntung. Atau kamu yang belum beruntung? Gak gitu. Sekarang saya mau fokus dari cuan dulu biar banyak cewek yang mendekati gitu. Iya, itu juga banyak ya. Kan kata ini juga bilang kan jodoh mah di tangan Tuhan. Iya. Ada juga pepatah bilang jodoh mah mau ke maneh. Jangan gitu dong. Ngomongin ini nih, kira-kira selain mendaki, hobi kamu apa tuh? Hobi gua tuh melukis ya, seni gitu, seni lukis gitu. Ya menggambar coret-coret gak jelas lah gitu. Karena dari melukis tuh bisa mengekspresikan diri gitu. Ya, oke. Sama dengan musik juga kan. Iya, Iyalah. Ya sama lah sih kesannya mah, pengen mengekspresikan diri Sesuai isi hati kan. Melukis. Kira-kira kamu melukis apa? Kan banyak tuh kan melukisnya ada apa? Abstrak, terus apa lagi? Ya kurang tahu melukis Abstrak apalagi gitu ya. Graffiti kan. kan. Kalau yang melukis orang gitu, Sketsa wajah. sketsa Ya, wajah. saya lebih ke situlah, suka gambar-gambar sketsa wajah. Gambar juga bisa. Ya gue bisa pesen gitu. Nah, insya Allah kalau lagi mood. Gratis ya? Ya itu tuh sekarang banyak seni yang gak dihargain itu. Padahal bikinnya tuh rumit. Melukis. Kira-kira nih ada rencana ke depan apa nih dengan melukis, atau mau bikin apa? Ya saya Kan harus disalurkan kan bakat tuh. iya tuh pengennya mah punya itu tuh, bikin kompas gede kan.
Ya saya pengen coba itu mengekspresikan diri di situ. Mau dibikin konten gak tuh kira-kira? Insya Allah lah dibikin lah. Siap. Bikin video. Channel YouTube-nya apa? Channel YouTube-nya Hilman Rais. Hilman Rais. Ya tunggulah yang penasaran dengan lukisan Oh dia. iya dong, harus ditonton. Nanti tunggulah. Yang mudahan terdekat ya. Enggak juga. Enggak. Sekarang terdekat mah bikin itulah apa hiasan dinding lah. Hiasan Ya, ini lukisan buat di dinding gitu. yang motivasi gitu. Bagus. Ya sekarang kira-kira dia suka melukis kan? Ada gak karya kamu yang bisa dilihat di sosial media atau? Oh ada tuh di Instagram, saya sudah mulai posting lah sedikit. Itu juga Instagram masih jelek lah. Nah, Instagramnya apa? Instagramnya Hilman Rais, Hilman_Rais. Pokoknya ada di bawah lah. Pakai jet? Iya, Rais. Iya. Bukan rasis. Bukan. Itu ISIS. Rais itu saya ambil dari penemu peta tuh, yang menemukan peta gitu. Namanya Erwin Rais. Dan saya suka berkelana kan, suka lihat-lihat Google Map gitu kan. Wah, ini bagus nih. Baru tahu saya. Hilman Rais kan penciptanya Erwin Rais. Sekarang Hilman Rais. Keren. Bagus. Kira-kira kan tadi juga ngomongin bisnis. Ada gak kepikiran itu mau bikin bisnis dari lukisan tersebut, atau mau misalkan ada yang nonton gitu mau pesan dilukisin atau gimana? Ya ada sih keinginan itu. Ya sambil menjalanin kerjaan itu sambil sampingan gitu ya. Iya. Ya itulah iseng-iseng melukis gitu. Melukis nih paling unik yang kamu pernah buat, melukis di mana tuh? Kan kalau di kertas, di kanvas kan udah biasa. Oh ya bisa. Kira-kira di yang lain gitu ada gak? Saya pernah nyobain tuh ngelukis di kayu gitu, di kayu kan. Alhamdulillah hasilnya juga lumayan bagus lah. Nantilah kalian bisa lihat di udah ada belum di Instagramnya? Yang itu belum. Itu lukisan itu hanya dibuat untuk seseorang. Yang tadi itu. Yang tadi itu. Nampak gak mau ngebahas sekali yang tadi ya. Ya udahlah agak. Kalau gak bisa pergi ke masa lalu, kuncinya adalah move on. Siap. Masih banyak masa depan yang menyambut kedatangan saya gitu. Mungkin itu kata-kata motivasi terakhir ya dari obrolan kita kali ini. Ya karena udah lama juga, udah hampir sejam lah. Nantilah kita berbincang lagi, sharing lagi. Kita berbincang lagi Dan gimana kemajuan kita gitu. Dan buat kalian yang suka dengan konten ini, jangan lupa lah subscribe, di like juga, jangan lupa di share juga. Ya sekian lah dari kami. Ya terakhir nih dari saya nih. Ya oke, terakhir. Teruntuk masa depan saya gitu. Harus mengenang gitu saat-saat sekarang gitu. Ya insya Allah lah kalau saya sukses gitu. Ya doain ya saya sukses, amin. Perjuangannya tuh gak mudah gitu. Dan untuk kalian gitu ya, jangan pernah menyerah gitu. Don't say give up. Siap. Itulah. Oke, see you next time. Bye bye.